Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami tim pemburu malam. Kali ini kita masih berada di daerah Sambutan Samarinda. Season kedua ya. Ya, oke, season kedua. Dan kita penelusuran ini lumayan jauh juga nih, masuk lagi lebih dalam gitu nih. Karena sangat luas tempatnya. Oke guys, ikuti penelusuran kami. Check it out. Ini apa ini guys ya? Kok ada blok di sini ya? Oh sebentar. Sepertinya ada rumah guys di situ guys. Nggak tahu nih rumah terbengkalai apa bukan ini. Oke, coba kita masuk aja ya. Kayaknya ada perumahan ini. Ini rumah. Ini rumah. Ini sepertinya perumahan terbengkalai ini. Oke guys, ini sepertinya saya menemukan perumahan terbengkalai ini. Nggak sengaja ya. Kita coba masuk ke sana ya. Oke guys, kita coba masukin ya guys. Ini jalanannya agak semak-semak. Nah ini ada rumah juga nih. Ini rumah. Sepertinya perumahan. Tapi terbengkalai. Ya jalanannya agak becek ya guys. Karena habis hujan. Ini kita ada di persimpangan, ada yang jalan mengarah ke sana dan ada yang mengarah ke sana.
Jadi kita coba yang sini dulu ya guys. Saya mau sedikit menjelaskan dulu guys. Ini di sini banyak bangunan, cuman kita susah ya akses masuknya karena ini semak-semaknya sangat rimbun sekali ya. Sedangkan kita tidak bawa ini peralatan kayak golok atau parang ya untuk nebas. Ngeri sekali nih guys. Susah nih, nggak ada celah kita mau masuk ke rumah ini. Nah guys, ini masih ada rumah lagi ya. Nih. Tuh. Dan ini masih panjang nih ke dalam sana nih. Nyala gitu. Oh, rawa. Itu. Waduh, semak-semak guys. Banyak pohon putri malun yang berduri. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, ketemu lagi dengan kami ya, tim pemburu malam. Seperti biasa, kali ini kami penelusuran season kedua ya di Sambutan, daerah Sambutan Samarinda ya, season kedua, karena tempat ini sangat luas sekali ya dan panjang ya. Mungkin bisa jadi sampai season kelima guys ya, karena belum kami telusuri semua ya, karena tempat ini juga banyak apa ya, semak-semak gitu, rumput. Lihat aku muka bro. Ya. Ini ikan asin. Dan ini terasi ya. Ini akan kami bakar ya. Oke, perhatikan tangan saya. Ini terasi ikan asin ya. Dan satu lagi guys, kali ini kita bawa, katanya sih ini pantangan ya di masyarakat sini.
ini ada lombok. Katanya nggak boleh juga bakar lombok. Kelihatan nggak lomboknya? Kelihatan? Ya. Oke. Kami bakar juga ya. Bakar itu semua. Jadi gini guys, tadi kan kami penelusuran dari depan sana, jalan, tidak sengaja ketemu lokasi yang ini. Kami juga sebelumnya nggak tahu nih kalau ada perumahan yang terbengkalai di sini. Sama sekali nggak ada laporan dari masyarakat sini. Cuman begitu kami melihat kok kayak ada bangunan di sini, makanya kami masukin. Ternyata benar, banyak berapa unit nih, mungkin ada sekitar 10 unit masih ke sana itu. Cuman kami nggak berani juga ya, terlalu semak ya. Tuh. Ya, terlalu sabat betul. Terlalu semak. Dan kita tidak bawa perlengkapan yang ini. kita nggak ada bawa perlengkapan untuk nebas-nebas ya, kayak golok atau parang gitu ya. Jadi Terus juga situasinya habis hujan terus rawa gitu, nah banyak ini tergenang air. Jadi agak ngeri-ngeri sedap juga sih sebenarnya, bukan ngeri sedap jinnya ya, medannya mungkin terlalu membahayakan juga. bisa terperosok kita. Takutnya tahu-tahu terperosok ya, Iya. banyak tanah lembek juga. Tanah rawa ini. Ya guys, banyak rawa. Tepat di belakang saya ini guys, ini unit juga nih, rumah terbengkalai nih. Mungkin masuk video kali ya nih. Itu di center nih. Tuh. Di belakang saya nih. Ini rumah, di situ rumah, tuh bejeret tuh, rumah tuh. Banyak guys sampai ujung sana tuh. Nah, ini anu nih. Apa? Enak nih tempat sarang-sarang jin kafir, penunggu setan tempat sini nih. Wah, surganya nih. Jadi penghuninya sini nih ya sama seperti yang kemarin. Sampah semua. Payah. Ayah. Satu ya. Telur. Dan ini brownies ya. Duh, mana ini? Robek aja ya. Saya kasih lihat sedikit ya, supaya dibilang nggak bohong. Brownies guys ya. Oke, kelihatannya. Ini buat kami makan nih. Macam-macam aja ini bawa brownies. Apalagi nggak ada, hanya minuman saja. Berikan nasi sama terasi. Guys, ini kan masih ada setengah nih. Ini mau saya lempar ke sana. Ya, bagaimana tuh? Lempar untuk mereka kah? Siapa tahu mereka. Ya, ludahi dulu, lempar lah. Lihat ya. Ludahi dulu. No, makan no. Makan tuh. Kurang apa sudah kami ya? Kurang ajar kami sama mereka ya. Makan dah tuh keracunan lo. Boleh. Oh, makan. Jadi sama seperti season pertama guys ya. Bahwa mereka bukan lawan kami, bukan. Mereka bangsa remah. Seluruh jin penunggu tempat ini, penghuni tempat ini, yang kafir, yang setannya fasik semua ini, bukan lawan kami. Sampah mereka semua. Payah penunggu sini. Ini kami hanya berdua ya, nggak ada orang lain. No setting, no gimmick ya, nggak ada setting-settingan. Kami hanya berdua. Seperti video berikutnya, kami selalu mengingatkan ya, dimanapun kami penelusuran, dimanapun, tempat angker manapun ya, begitu kami masuk, bus, langsung kocar kacir ya, kayak kena gerbek gitu nah, kayak rampok kena gerbek gitu nah, kayak tempat perjudian digerebek polisi gitu nah, kocar kacir mereka, nggak karuan kemana-mana larinya. Makanya setiap kami penelusuran, kami nggak pernah diganggu guys. Coba aja lihat video kami sebelumnya, nggak pernah kami diganggu. Mual-mual kah kami, muntah-muntah, pusing kepala kah, atau ada suara-suara, cium-cium bau busuk, bau kembang lah segala macam, nggak ada sama sekali. Aktivitas gaib sama sekali nggak ada.
Karena mereka tuh pengecut semua, sampah mereka semua itu. Nggak ada apa-apanya bagi kami dan bukan lawan kami ya. Mereka bukan lawan kami. Oke, ikan asin sama terasi sudah hangus terbakar ya di situ. Sementara kami menunggu nih apa yang terjadi sama kita berdua di sini. Dari dulu kami menunggu seperti itu ya. Iya. Nggak pernah terjadi. Dari video pertama malah Ya. nunggu aja. Ya pekerjaan paling membosankan tuh menunggu guys. Saya makan lagi guys. Bahas apa? Ya kami membuat edukasi seperti ini supaya masyarakat Indonesia sudah dosa lagi dah ngurusnya begini-gini nih, takut sama ini pesugihan, santet sampai segala macam. Aduh, logikanya gini guys, kalau memang pesugihan ya, umpama kita ambil pesugihan, ada dagangan bakso ingin sugih, lu jual aja 1 juta, kenapa pesugihan juga? Namanya 1 juta tuh penglarisnya tuh mau dia jual 1 juta kah 2 juta pasti laris, namanya juga penglaris bisa sugih. Ini dijual murah ya sama aja tuh namanya trik marketing, bukan pesugihan. Kalau pesugihan itu lu jual setinggi-tingginya pasti laku, namanya pesugihan, ya kan? Ini jual ya murah-murah juga, ya lain pesugihan namanya. Karena Suhu tadi bahas masalah pesugihan, jadi saya ingat yang akan saya bahas malam ini ya. Nggak jauh-jauh dari pesugihan. Jadi macam-macam guys, orang itu ingin usahanya maju melalui pesugihannya. Saran saya, kalau bisa jangan guys ya, kalau bisa jangan, karena pesugihan itu kolaborasi dengan jin kafir ya. Jadi kalau ada yang mengatakan, Mas, saya ini pesugihan tapi kodamnya Islam, kodam saya ini jinnya Muslim, pakai surban, jubah putih. No, nonsense, tidak ada itu. Ya, sekali lagi saya ingatkan, semua kodam-kodam itu jin kafir. Mau dia premingannya ulama, mengaku wali, kiai, ya, pakai jubah putih, sorban panjang sampai tanah, tidak peduli saya. Itu semua jin kafir. Kalau mereka tidak terima, oke, tantang saya, suruh kodamnya serang saya. Gitu aja. Jadi kalian gini guys ya, jangan cepat percaya ya dengan hal-hal yang seperti itu. Karena kalau kita melakukan pesugihan itu pasti tumbalnya tidak bagus, ya benar ya. Ya. Mereka juga minta imbalan dong. Kalian mau minta kaya, ya mereka juga minta imbalan dong. Yang si jin ini, macam-macam imbalannya. Yang saya dengar, cuman saya nggak tahu nih benar apa enggaknya. Nanti begitu meninggal sebelum bertobat, nah itu nanti yang meninggal itu jadi budaknya jin kafir itu di akhirat. Tapi saya nggak tahu ya, sebenarnya di pemahaman Islam nggak ada sih yang seperti itu ya. Cuman yang pasti itu sudah melakukan hal kesyirikan guys ya, pasti dapat azab. Yang ya. pasti itu dihukum dalam kuburnya tuh habis dihukum, sikat sama malaikat tuh. Jadi nggak ada istilah jadi budak di akhirat, budaknya jin tuh nggak ada. Yang ada itu dapat azab kan dapat nikmat, dua itu aja ya. Itu aja guys yang kita pelajari ya. Walaupun kita nggak jago-jago amat ya dalam hal agama. Nggak ada kayak modelnya, karena dia pesugihan, karena dia melanggar janji, tidak memberi makanan bagi bangsa mereka, begitu meninggal seolah-olah jiwanya atau apapun namanya tuh jadi budak dia apa segala macam, padahal bukan. Itu premingannya aja. Yang sebenarnya dicincang lah sama malaikat, disikat tuh sama malaikat tuh. Pokoknya dua aja guys ya. Kalau orang meninggal tuh dua aja, rahmat tajab Ya. say. Dapat nikmat atau rahmat atau azab, dua itu aja guys. Nggak ada jadi budak tuh, nggak ada, bohong itu. Dua tuh aja, kalau nggak dapat azab, dapat nikmat atau rahmat, itu aja guys. Makanya hati-hati. Seberdosa-dosanya kita melakukan perbuatan dosa, jangan sampai melakukan hal kesyirikan. Ya, itu khusus umat Islam yang saya bicarakan ya. Karena kita seagama ya, Islam ya. Agama yang saya anut, agama Islam. Jadi saya memberikan edukasi kepada umatnya Rasulullah juga ya, Shallallahu Alaihi Wasallam.
saling mengingatkan kita ya. Jangan sekali-sekali seumur hidup kalian sesusah-susahnya kalian melakukan pesugihan. Takutnya nanti tidak sempat bertobat, koit, mati, selesai. Jadi gini guys, semenjak ada YouTube, semenjak ada media-media yang lain, banyak orang mendadak sakti itu banyak. Banyak mendadak sakti. Bisa ini, bisa itu, bisa ini. Padahal semuanya cuma trik marketing aja untuk membodohi masyarakat Indonesia. Jangan. Kita ini sudah apa ya? Susah, jangan ditambah susah lah. Jangan. Galah santet-santet tuh. Logikanya gini guys, tuh pejabat yang koruptor-koruptor tuh santet. Enggak juga disantet, polisi yang datang. Santet no. Ini disantet, dosa. Kayak orang-orang kaya, profesor, orang cendekiawan, segala macam. No, santet no. Nggak bisa, kenapa? Pola pikirnya berbeda. Ya. Jadi kebanyakan yang namanya santet menyantet itu, maaf ya, ini kebanyakan itu yang percaya yang seperti itu tuh ekonomi menengah ke bawah. Tuh yang percaya menengah ke atas mau nggak ada yang gitu-gitu. Ini sudah kita teknologi tinggi, luar negeri, sana di negara-negara yang lain perang nuklir, perang apa segala macam. Perang ilmu ya. Ini ada yang perang ilmu lah secara online. Mau ikut-ikutan ojol lagi. Memang pantas negeri kita ini dijuluki negeri Konoha tuh memang benar sih sebenarnya. Masa ada perang ilmu secara live? Apa? IQ jongkok itu guys ya. Orang-orang yang begitu tuh IQ-nya jongkok itu ya. Saya kasih tahu aja. Yang pintar lah ya. Jangan. Aduh. Hanya di Indonesia aja loh guys yang kayak gitu guys. Bo, lakukan sesuatu itu yang bermanfaat gitu loh untuk keluarga. Kalau ndak bisa lingkungan, ndak bisa masyarakat, apalagi secara negara, secara keluarga aja atau diri sendiri saja, lakukan yang bermanfaat kayak gitu loh. Dosa yang aneh-aneh. Ini kayak apa gitu. Sebenarnya saya jijik ngeliat kayak gitu guys ya. Baru-baru ini viral perang ilmu. Apa masa kecil belum bahagia apa gimana? Itu sudah guys, maka ini orang tua lagi yang melakukan. Aduh, Malu sama umur, malu. Malu sama umur ya, malu sama anak istri ya. Aduh, kalau punya anak istri sih. Malu sama keluarga. Ini yang bodoh siapa gitu loh. Jadi di dunia ini gak ada orang tuh sakti guys, gak ada. Ya, gak ada yang sakti orang-orang itu. Orang sakti bagi saya guys, pertama dia mampu mengembalikan stabilitas negara. Kedua, orang sakti itu mampu mesejahterakan masyarakatnya. Toh orang sakti. Dan juga saya ingatkan ya guys, jangan lagi kolaborasi sama jin-jin kafir ya, seperti yaitu pesugihan ya. Maaf nih ya, kita saling sharing aja, mengingatkan, termasuk diri saya sendiri. Walaupun kita ini bukan orang yang soleh, kita jangan pernah sekalipun melakukan hal-hal kesyirikan ya. Jangan terperdaya dengan tipu dayanya jin kafir tuh ya. Sudah dibilang tipu daya setan itu lemah, di Al-Quran sudah mengatakan seperti itu. Kalau tipu daya setan itu adalah lemah seperti yang dikatakan ditulis oleh Al-Quran, kemudian kita juga masih tertipu, wah, lemah daripada yang lemah dong. Jangan, kita umat Rasulullah, hamba Allah, dosa begituan. Berusaha aja, ikhtiar dan doa itu sudah selesai. Rumusnya di Al-Quran sudah jelas. Barang siapa yang pandai mensyukuri nikmatku, ku tambah. Itu sudah jelas rumusnya. Betul. Aneh. Betul. Mending kalian kalau mau konsultasi ke orang-orang yang benar-benar berilmu ya guys ya.
ulama kah, para ulama. atau sharing sama orang-orang yang sukses dalam berbisnis atau apa seperti itu. Pelajari ilmunya, pengetahuannya seperti apa nih dalam kita usaha bisnis, seperti apa strategi mereka, seperti apa. Jangan maunya instan terus, jangan. Ya. Jangan. Kalau ingin hasilnya, jangan hindari prosesnya. Tuh. Ya kebanyakan di negara kita tuh orangnya maunya cepat ya. Walaupun dengan jalur goib lah, pesugihan apa, aduh. Lo kalau mati selamat nggak apa-apa guys. Takutnya lo nggak sempat tobat, lo mati sengsara lo selamanya. Mau minta hidup kembali nggak akan bisa ya. Berapa sih paling lama umur kita di dunia nih? 60, 50, 70, kalau sampai. Iya. Semuanya kita nih guys antri menuju kematian. Antri kita menuju kematian. Cuman sayangnya kita nggak punya nomor berapa yang dipanggil nggak tahu. Soalnya random. Nah, Jadi gini guys ya, untuk kesekian kalinya saya berpesan pada kalian semua dan buat diri saya juga, buat teman-teman saya juga yang lain, buat kru saya, sempatkanlah ke majelis ilmu ya bagi yang beragama Islam ya. Ingat sekali lagi, sempatkanlah diri Anda ke majelis ilmu walaupun hanya sekali seumur hidup ya, bagi yang umat muslim ya beragama Islam. Karena dari situ kita mendapatkan keberkahan dari para guru ya. Setiap majelis itu kan berakhir dengan doa para guru guys. Nah disitulah doa yang kita aminkan. Dalam penjelasan di situ, selama penjelasan di majelis itu pasti ada ilmu yang kita dapat. 1 atau 2 ada aja yang kita dapat. Syukur-syukur kalau kita bisa dekat dengan gurunya guys ya. Kita bisa dekat, apa permasalahan kita bisa sharing ke guru ya. Itu yang benar guys ya. Jangan ke dukun. Ya ingat ya, jangan ke dukun. Jauhi dukun. ya macam-macam guys ya, banyak kan. Tapi yang paling dominan tuh ya takut hantu. Tuh. Apa takut hantu? Lu hamba Allah, lu umat Rasulullah, terus takut hantunya di mana? Ya mungkin karena mukanya hancur, kepalanya buntung. Mungkin yang serem itu nah, premingannya hantu, betaring lah. Padahal dipukul pakai balok juga lari hantu itu. Ya kan nonton film tuh. Hantu ditakuti. Kreditan tuh diingati. Hantu ditakuti. Jadi guys ya, apabila ada kamera nangkap sesuatu penampakan, apalagi sampai berwujud dan hantu itu tidak lari lagi ya. Seperti konten yang kita tonton, begitu didatangin, biasanya ini hantu ini udah setan ini, jin kafir ini sudah dikunci, didekatin, di kamera dari dekat, baru nyalakan pakai korek. Ya benar. Nyalakan pakai korek, kelihatan belatungnya. Itu pernah tuh saya nonton konten itu. Ya nggak usah disebutkan lah ya. Maksud saya gini guys, nggak apa-apa kalian bikin konten seperti itu, tapi tulis di deskripsi ini hanya settingan belaka, dan ini hanya hiburan, ya, sekedar hiburan gitu loh. Jangan ngaku-ngaku ini real, jangan ngaku-ngaku ini nyata, ini bener mas. Itu kan sama aja kalian membodohi, kayak gitu. Sudah disuruh, sudah kita collab, nggak ada yang maju, mundur semua. Katanya bisa manggil, sudah kita collab aja. Nggak ada juga, nggak mau juga. Macam-macam dah tuh alasan. Makanya kami tantang ya, semua orang-orang yang bisa memanggil penampakan, manggil jin kafir itu datang, collab deh sama kami. Berani nggak jin kafir itu datang kepada kita? Kita datang ke tempat angker aja mereka kocar kacir kok. Mereka bubur, sayangnya nggak ketangkap kamera. Nanti setelah kita pergi dari lokasi ini, mereka ngumpul lagi. Ini saat ini mereka jauh nih, sampai kilometer nih jauhnya. Dekat-dekat mereka lari tuh. Karena bagi saya,
Jangan sampai terlihat di mata. Terlihat di mata, Habis. selesai itu tuh. Apa ada kampung kah guys di negara kita nih yang betul-betul nggak berani orang nyentuh, jinnya parah. Paling kalau kita masuk situ habis. Kocar kacir. Ini karena di sini tempat kami sini guys musim hujan. Kalau seandainya nggak musim hujan lagi ya agak anu lah. Mungkin kami akan penelusuran lagi untuk kedua kalinya kita ke Bukit Suwarto, tetapi ambil jalur hutan Bukit yang daerah Sepaku. Nah setelah itu kemudian kami juga ada waktu, ada modal apa segala macam, kami akan berangkat ke hulu, ambil daerah situ juga. Di anu ya, daerah hulu di pedalaman ini ya, Kalimantan ya. Sebenarnya itu tempat nenek saya guys. Karena saya sama suhu ini kan sama-sama asli orang Kalimantan ya, sama-sama orang dari hulu. Itu kampung nenek kami di sana, dan kami nanti akan ke sana. Ya. Ya memang kami tidak berani-berani buta begitu saja, nekat-nekatan juga enggak. Tetap kami juga punya perhitungan. Ya. Kami juga berani-berani begini juga ada pengetahuan juga. Makanya tadi teman saya tadi mengatakan sempat-sempatkanlah ke majelis ilmu. Jadi kita kalau bisa tuh dekat dengan guru. Ninda, ada juga dukun keluarga. Macam-macam aja. Dukun keluarga. Iya. Ada kan? Ada. Jadi kita tuh apa ya? Mau dekat dengan tuan guru, gitu loh. Karena apa? Guru bisa apa ya? Tentang agama kita dekat dengan agama, kita dekat dengan Allah, kita dekat dengan Rasulullah. Kenapa? Berkah daripada guru itu tadi. Terus kita juga insya Allah diselamatkan juga nanti kelak di akhirat pada saat kita meninggal. Ini enggak dukun mainan. Hah. Oh ya guys, ini karena nanti sebentar lagi kita akan bulan puasa, mungkin penelusuran seperti ini kita stop dulu. Nanti kita akan adakan ziarah Edisi Ramadan. edisi Ramadan, pemburu malam edisi Ramadan, yaitu ziarah ke makam-makam orang soleh, ke makam-makam para wali. Nanti kita akan ziarah ke situ. Nanti setelah Lebaran, nah mulai lagi dah tuh kita goyang lagi dah tuh. Jadi guys, karena akan memasuki bulan suci Ramadan ya guys ya. Jadi edisi Ramadan pemburu malam itu penelusuran kami, sebenarnya dibilang penelusuran gimana ya? Bukan, kita ziarah. Kita ziarah sebenarnya, bukan penelusuran sih, ziarah ke makam para wali, hamba-hamba orang yang soleh yang ada di Kalimantan. Tanah Kalimantan ini banyak ya. Orang-orang zaman dulu, orang-orang kiai-kiai yang soleh, para wali juga banyak di sini, dimakamkan di sini guys ya. Itu yang kami ziarahin. Tapi sebelum kami berangkat ziarah ke para wali, para aulia, kami akan ziarah ke orang tua kami dulu masing-masing guys. Itu yang utama ya. Utamakan dulu ziarah ke orang tua bagi orang tua yang sudah wafat ya. Termasuk saya, ini suhu. Pasti kami akan melakukan ziarah ke makam orang tua dulu. Itu yang kami utamakan. Kalau bahasa Banjarnya ke makam kuitan dulu, jangan ke lain. Nanti setelah itu baru ke lain. Ya, habis makam kuitan, makam guru, bagi guru kita punya guru yang sudah meninggal, ziarah juga. Karena orang tua kita tuh ada 3 guys di dunia. Pertama orang tua kandung, kedua guru kita, ketiga mertua kita. Oh 3 tuh orang tua tuh. Tapi mungkin kalian misalnya nggak percaya Allah mas, paling tempatnya itu nggak angker, coba aja guys ke sini aja ya. Nggak usah sendiri deh, bertiga aja kalian ke sini. Minimal bertiga. Minimal bertiga. Minimal. Mau banyak boleh. Banyak boleh, silakan. Berlima juga silakan kalau berani ke sini guys ya. Coba aja. Ini nih sebelum kami datang guys, wah banyak ini masyarakat jin kafir yang di sini. Oh banyak, ada yang di atas pohon, tengger-tengger. Begitu kami datang, bos bubar langsung. Nanti setelah kami pergi dari sini, ngumpul lagi mereka.
Makanya kami tidak pernah dapat penampakan, tidak pernah mendengar aktivitas gaib. Ya karena itu mereka kabur. Kami tidak pernah kesurupan, ya. Tidak pernah diganggu secara pikiran, muntah-muntah, tidak pernah diikutin aja kami tidak pernah, guys. Cek aja channel kami, pernah enggak kami kesurupan? Cek aja. Nggak ada kami kesurupan, malu kami guys kalau kesurupan. Masa kalah sama jin kafir, bikin malu. Udah gede kesurupan. Malu guys, kami nggak mau mempertontonkan kalau diri kami ini bisa kesurupan, nggak mau kami, malu. Gengsi kami nggak akan mau kami kesurupan. Kita hanya takut kepada Allah, kepada orang tua. Tanpa kita sadari begitu kita takut kepada setan, kepada jin kafir, sama aja lu melanggar ketentuan apa yang sudah tertulis di Al-Quran. Jadi kalau di rumah kalian merasa terganggu, ya, diteror sama pocong lah, Anda harus perlu curigai, jangan-jangan itu maling. Ya, harus Anda curigain. Kalau memang betul ada pocong, tungguin pocongnya. Kalau perlu lo sembunyi, siapkan aja balok. Nanti kalau muncul langsung pak, langsung aja begitu. Nah, pama pocong tuh datang tuh, kuntilanak datang tuh, lu coret-coret tuh bajunya tuh, bilang tuh lulusan tuh. Ya, ingat ya, kalau ada rumah kalian diteror sama hantu, ya, sampai viral tuh, pernah saya lihat di Instagram, sampai di foto tuh ada bayangannya. Lu tungguin, lu sembunyi, kalau perlu jam berapa dia datang, lu ingatin jam berapa, tungguin, lu grebek. Nanti kalau memang lu buka langsung pak, langsung aja pukul pakai sapu kah, nggak bakal datang lagi. Kalaupun manusia, benjol kepalanya itu, minimal benjol kepalanya. Dan nanti insya Allah juga kita akan ini Tagor season berapa ya? 3 ya? 3. Daerah Tagor di Samarinda season 3 ya, air terjun itu ya, air terjun Tagor yang terkenal wingit juga ya. Itu 11-12 tuh sama Bukit Soeharto tuh, angkernya itu. Tagor itu. Bahkan Tagor itu sebenarnya lebih parah daripada Bukit Soeharto. Jadi nanti kita akan eksplor ke sana season ketiga, dan di situ kita akan ada game-game ya, game-game yang lebih seru tentunya ya, dan lebih ekstrim yang kita akan lakukan. Sabar aja guys ya, itu kemungkinan nanti setelah Lebaran kayaknya tuh. Karena menjelang puasa ini kita akan melakukan edisi Ramadan ya, pemburu malam edisi Ramadan, ziarah ke makam para wali ya, para hamba-hamba orang-orang soleh yang ada di Samarinda ini. Oke guys, mungkin penelusuran kita kali ini cukup dulu. Kita closing dulu guys ya. Ya, kita closing dulu. Nanti mudah-mudahan kalau misalnya cuacanya juga mendukung, kita akan penelusuran lagi sebelah sana. Tuh sebelah sana kayaknya ada lagi tuh. Ya. Oke guys, ikuti terus penelusuran ini. Oke guys, cukup sekian penelusuran kita. Dan tempat ini mana ya? Cukup luas guys ya, cukup luas, terus cukup banyak unit yang terbengkalai sebenarnya sana. Jadi ya, kami akan melakukan season yang keberapa lagi nanti, nggak tahu lah nanti. Ya, nanti kita lihat juga nanti keadaannya nanti. Kita lihat sikon dulu guys ya, sama cuacanya.
Oke guys, ingat tempat terangkat di dunia adalah di pikiran kita sendiri. Ingat, tetap dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke guys, sampai jumpa di penelusuran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.